katanya Wewe Gombel ini mempunyai kebiasaan menculik anak-anak. Ketika hal ini terjadi di kalangan seputaran kita atau di sekitar kita, bahkan mungkin bisa terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Klana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sanai, dan di samping saya ada Gusiman. Malam hari ini saya ingin sedikit bertanya-tanya pada Gusiman mengenai video yang sudah tayang beberapa waktu lalu mengenai Wewe Gombel yang katanya mempunyai kebiasaan menculik anak-anak. Oke, langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol sama Gusiman. Assalamualaikum Gusiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, malam hari ini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang video yang kemarin sudah kita tayangkan, Gus. Katanya Wewe Gombel ini mempunyai kebiasaan menculik anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Gusiman, ketika hal ini terjadi di kalangan seputaran kita atau di sekitar kita, bahkan mungkin bisa terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk merespon kejadian ini, Gus? Bila mana ada kebiasaan Wewe Gombel, ya ini kan menurut video semalam yang sudah tayang, hobi menculik anak-anak kecil lah, ataupun bayi. Sebetulnya tindak lanjut yang sederhana dan insya Allah bisa menjadi wasilah mengatasi kejadian itu. Sebetulnya mudah. Kalau anak kecil terjadi hilang dan itu nyata diculik oleh Wewe Gombel, solusinya mudah, ya. Di tempat anak itu hilang ataupun raib, ya, segera lantunkan azan. Ya. Bila mana sudah dilantunkan azan sampai selesai, syukur-syukur sudah keluar. Muncul lagi. Bila mana toh tidak, segera bacakan ayat-ayat ruqyah. Minimal ruqyah mandiri yang ringan-ringan, yakni suratul Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi di TKP, di tempat kejadian. Ya. Cara yang sederhana seperti itu. Sebetulnya Gus sedikit ingin bertanya, apakah ketika di tempat kejadian itu terjadi anak hilang, ya, yang disebabkan oleh Wewe Gombel tadi ini, apakah mereka masih berada di seputaran tempat TKP atau sudah bisa diajak atau pergi jauh? Terkadang masih juga di TKP, cuma terkadang karena masuk ke dimensi lain maka nggak nampak. Tapi ada juga yang kasusnya begitu diambil oleh Wewe Gombel tapi dia terus dibawa jauh. Tapi itu nggak jadi masalah, nggak jadi problem. Asal di TKP itu terus diterapkan seperti yang saya terangkan tadi, baik itu anak kecil yang hilang masih di situ ataupun sudah dibawa, insya Allah mudah-mudahan andai kata sudah dibawa, dipulangkan lagi ke situ. Karena vibrasi TKP itu terus disaluri dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun lantunan azan tentunya. Apakah begini Gus, apakah memang ketika katanya kan kemarin keterangannya di video yang sudah kita tayangkan ini sempat dikasih anak-anak kecil yang diculik ini sempat dikasih makan yang berupa makanan-makanan yang tidak layak lah ya Gus. Ya. Apakah ketika mereka memakan itu kira-kira ada efeknya apa enggak Gus? Sebetulnya kalau dibiarkan begitu saja, saat pun bisa diambil balik, ada efeknya. Maka dari itu setelah bisa diupayakan untuk bisa berwujud kembali, yakni dipulangkan oleh si Wewe Gombel, ada tindak lanjut lebih daripada itu. Ya, ada, itu dinetralkan.
makanan yang berasal dari makhluk gaib yang sudah terlanjur masuk ke dalam diri si anak kecil ini harus dinetralkan. Ya, caranya pun sederhana. Coba masukkan atau minumkan air zam-zam. Ya, mudah-mudahan bisa membersihkan pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari makhluk gaib itu. Jadi tadi kalau misalnya terjadi peristiwa diculiknya anak kecil oleh Wewe Gombel tadi Gus, yang dilakukan di TKP adalah langsung lantunkan azan. Ya. Setelah itu kalau misalnya itu belum juga keluar dan berwujud, lakukan baca ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat-ayat ruqyah. Dan ayat-ayat ruqyah ini yang menyebabkan nantinya insya Allah si Wewe Gombel ini merasakan vibrasi dari ayat-ayat ini ya Gus ya, dan akhirnya memulangkan anak yang sudah terlanjur dibawa tadi. Betul, ya, betul, insya Allah. Kira-kira Gus, sepengetahuan Gus Iman, kasus penculikan anak kecil ini yang dilakukan oleh Wewe Gombel ini biasanya dilakukan durasinya kira-kira berapa lama itu Gus setelah penculikan? Apa bisa sampai 1 harian atau 2 hari, 3 hari begitu? Kalau dibiarkan atau penanganannya lambat, tentunya durasinya bisa lama. Bisa lama ya. Dulu saya pernah juga mengalami menangani kasus seperti itu. Kebetulan karena kondisinya sudah melebihi dari 3 jam kejadian, saya tidak lagi menggunakan metode tadi. Itu kan metode yang paling ringan lah. Langsung kita mencoba untuk susul ke alam makhluk gaib ini. Dan bertemu langsung Iya. dengan Kita hajar dulu, kita rebut, baru kita bawa balik. Mengenai bagaimana caranya, ya mohon maaf tidak bisa saya uraikan secara keseluruhan di sini tentunya. Itu perlu keilmuan tentunya lah. Kalau bayangan saya tadi kan seolah-olah Gus Iman buka pintu pindah ke alam lain, kejar dia begitu. Ini imajinasi awam. Iya. Tidak seperti itu. Itu ada metodenya lah memang. Ada ilmunya lagi-lagi ya. Dan setelah kalau misalnya tadi pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya si anak yang diculik oleh Wewe Gombel ini tadi terselamatkan, dan kalau seumpama ada sudah terlanjur dikasih makan sama si Wewe Gombel ini tadi, segera lakukan tindakan lanjutan ya Gus ya. Betul. Kalau misalnya Gus itu juga bisa tidak bisa tersembuhkan, tidak bisa memulihkan si anak ini tadi, kira-kira kalau misalnya kita minta tolong sama yang lebih berkompeten, kira-kira bisa itu? Ya bisa saja, asal jangan salah orang. Iya, kepada ahlinya lah, kepada ulama-ulama ya yang memang menguasai tentang hal itu. Mudah-mudahan jangan dibawa ke dukun, jadi malah makin berabe. Iya, itu. Kepada ulama yang kompeten terkait hal seperti itu, mudah-mudahan. Tapi nanti mau carikan dukun atau apa gitu ya Gus ya, untuk menangani anak itu. Kira-kira Gus, indikasi atau tanda-tanda anak yang tadi hilang dan kembali ditemukan, tanda-tanda dia sudah dikasih makan sama si Wewe Gombel ini ada atau tidak Gus? Ada. Ya, tanda-tanda yang sering muncul itu biasanya dia ketakutan dan menangis saja, walaupun sudah di pangkuan mamanya, gitu, menangis dan ketakutan terus berlebihan. Nanti terus kayaknya kalau dia sudah bisa ngomong, karena tidak semuanya harus bayi terkadang yang diculik. Kadang anak-anak kecil yang sudah bisa jalan-jalan, lari-lari itu mau juga. Itu kadang begitu dijak ngobrol nggak nyambung, seperti agak-agak cemana gitu loh, nggak nyambung. Itu diindikasi adanya energi gaib negatif yang sudah masuk ke dalam diri si anak ini. Segera lakukan penanganan lanjutan supaya nggak merusak organ dalam begitu loh. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, saya akan urutkan sedikit tadi proses ketika ini anak hilang diculik oleh Wewe Gombel. Kalau misalnya teman-teman tahu tempatnya, bacakan atau lantunkan azan ya Gus ya. Lantunkan azan di tempat yang di TKP. Dan kalau misalnya itu belum juga membuat si
wewe gombelnya jerah dan memulangkan si anak, silahkan baca ayat-ayat ruqyah ya guys. Dan setelah nanti kalau misalnya ini anak sudah kembali, lakukan tindakan lanjutan supaya membersihkan apa-apa yang sudah sudah didapat dari kegiatan tadi, diculik wewe gombel tadi ya Gus ya. Supaya ini anak kembali normal ya Gus ya. Kira-kira untuk obrolan ini Gus, ada yang ingin Gus Iman sampaikan? Mana tahu di luaran sana ada juga yang mengalami hal serupa begitu. Sedikit mungkin yang perlu saya garis bawahi, mana tahu ada sahabat Kelana Masa ataupun siapapun di luaran sana dengan sedikit penjelasan tadi, kenapa harus dilantunkan azan, sedangkan kalau ada azan setan kan malah lari begitu loh. Nah, dalam hal seperti ini kronologinya berbeda ya. Memang kalau azan dilantunkan untuk memanggil kita sholat ya, itu memang setan lari terbirit-birit. Tapi untuk hal kasus penculikan oleh makhluk gaib tidak, dia akan tertarik untuk mengembalikan ke tempat semula ya. Itu jadi biar nggak ada pro kontra tentang pemahaman lantunan azan ini. Oke, selanjutnya pesan saya buat ya mungkin kita selaku orang tua ya, lebih tepat mungkin kita antisipasi bagaimana supaya anak kita tidak diculik oleh wewe gombel ya, yakni kita lindungi diri kita selaku orang tua dan anak kita dengan keimanan yang tangguh gitu loh, yang kuat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau iman kita selaku orang tua kuat ya, anak sering kita dengarkan ayat Al-Quran, sering kita dengarkan sholawatan, itu kan mampu direkam oleh si anak kecil ini, dan itu insya Allah atas kuasa Allah menjadi perlindungan yang nggak nampak memang si perlindungannya itu, yang bersumber dari Allah tentunya. Dan catatan ya yang lebih nggak kalah pentingnya ya, coba sebelum kita berumah tangga supaya anak kita pun aman ya, kita ingat dan kita coba rawat rizki kita, upayakan yang halal. Karena kalau rizki halal, kita punya anak, kita kasih makanan yang halal, sumber duit kita pun halal. Mudah-mudahan daging yang tumbuh, tulang yang tercipta ya, itu pun bakal ditakuti oleh bangsa setan. Jangankan wewe gombel, selain itu pun nggak mau. Kalau bahasa kasarnya, kalau jasmani kita ya, kenapa saya bahasan jasmani ya, karena jasmani ini kan tercipta dari unsur makanan. Kalau rohani kita itu bersumber dari Allah, jelas murni ya. Tapi jasmani ini, kalau jasmani ini tercipta dari rizki yang halal, mudah-mudahan setan ora doyan, demit orang dulit. Ya, seperti itu. Itu lebih penting ya, antisipasi hal itu. Jadi kalau bisa saya terjemahkan tadi, setan itu nggak doyan, demit itu nggak berani nyentuh gitu ya, Gus ya. Karena jasmani kita penuh dengan rizki keberkahan. Tapi kalau jasmani kita dibentuk, disubsidi dengan makanan-makanan yang mohon maaf ya haram, ini aduh masya Allah ya, rawan malahan ya, rawan. Jadi coba kita jaga juga mata pencaharian kita, rizki kita supaya halal lah. Mudah-mudahan menjadi daging, menjadi tulang, menjadi jasmani yang barokah ya, seperti itu. Cukup Gus? Cukup saya rasa. Terima kasih atas obrolannya malam hari ini ya. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman mengenai tips apabila terjadi kasus penculikan anak yang dilakukan oleh makhluk gaib. Ini khususnya adalah wewe gombel. Dan semoga video dan tips tadi bisa jadi manfaat untuk pemirsa Kelana Masa. Kalau misalnya nanti di sekitarannya atau bahkan kita pribadi melakukan peristiwa yang sama seperti obrolan kita tadi. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Kita pamit di sini. Oke. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.